Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fadilah dengan NIM P071332230025. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Di sini saya ingin mengerjakan tugas individu dari Bapak Tommy Sujarwadi MS tentang membangun perilaku anti korupsi. Nah, baiklah, saya ingin mengulang kembali apa itu korupsi. Korupsi ialah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi ini terbagi menjadi 9. Yang pertama ada nilai kepedulian, yaitu memiliki rasa simpati dan empati terhadap sesama. Yang kedua kejujuran, yaitu tidak melakukan sikap curang, apa adanya, lurus hati dan tidak berbohong. Yang ketiga kemandirian. Kemandirian yaitu mampu berpikir dan bertindak secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Yang keempat, kedisiplinan, yaitu taat pada aturan dan norma yang berlaku. Yang kelima, tanggung jawab, yaitu mampu menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik dan benar. Yang keenam, kerja keras, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Yang ketujuh, kesederhanaan, yaitu tidak boros, tidak sombong, dan juga tidak rakus. Yang kedelapan, keberanian, yaitu mampu menghadapi tantangan dan resiko dengan penuh percaya diri. Dan yang terakhir, ada keadilan, ialah mampu memberikan perlakuan yang sama dan tidak memihak kepada siapapun. Selanjutnya ada dampak-dampak korupsi. Dampak-dampak korupsi ada terbagi menjadi 5. Yang pertama ada dampak korupsi bagi perekonomian. Kedua, dampak korupsi terhadap sosial. Ketiga, dampak korupsi terhadap pendidikan. Keempat, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Dan yang terakhir ada dampak korupsi terhadap lingkungan. Di sini korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara atau memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan negara pun menjadi semakin terperosok dan kemiskinan telah terjadi. Nah, upaya-upaya yang harus dilakukan dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama ada menegakkan hukum secara adil dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma lainnya yang berlaku. Yang kedua, penambahan atau rekrutmen pegawai sesuai dengan kualifikasi tingkat kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Yang ketiga, optimalisasi fungsi pengawasan atau kontrol. Yang keempat, adanya penjabaran rumusan perundang-undangan yang jelas. Yang kelima, semua elemen atau aparatur negara, masyarakat, akademis, wartawan harus memiliki keberanian. Yang keenam, melakukan pembinaan mental dan moral manusia. Nah, pada video ini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk stop gratifikasi. Mari kita wujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Bersama-sama kita bisa satukan suara kita untuk pemberantasan korupsi dan membangun Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi. Sekian video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.